salam-salam kita kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, semakin mendekatkan diri kita kepada beliau. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, materi saya dalam kajian pola dengan PowerPoint atau keynote seperti ini mungkin jumlahnya lebih dari 40 judul. Membahas Miftahus Sudur aja baru fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Jadi kita sadari betapa pangersa Abah ilmunya luas sekali. Murid yang cengeng aja kayak gini nih. Ya, murid yang bodoh aja seperti ini nih, apalagi beliau. Maka bagaikan tetesan air dan sebutir pasir, itulah saya dibanding dengan ilmu pangersa Abah. Luar biasa. Makanya saya katakan 100 kali saya membaca Miftahus Sudur tidak bosan. Saya temukan lagi mutiara, permata mutiara, permata ya. Saya temukan lagi permata lagi, terkumpullah materi. Saya jadikan dengan pola seperti ini sampai dengan di atas 40 materi. Siap? Siap? Alhamdulillah. Karena kita dikejar oleh waktu, maka saya akan lebih percepat. Ada di sini yang belum talqin ya, barangkali tidak usah angkat tangan. Apa sih manfaat orang yang ikut zikir? Ya. Disebutkan laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Salah satu manfaat, keuntungan, faidah seseorang yang mengamalkan la ilaha illallah, menjadi ahli la ilaha illallah, tidak ditemukan nanti di dalam kuburnya wahsyah. Apa itu wahsyah? Berasal dari kata wahisha, wahsyatun, wahsyisun, wahisyun. Artinya adalah sesuatu hal yang buruk. Wahsyatun, sesuatu hal yang buruk. Apa? Kalau saya lihat film di Mesir, film-film seperti Satria Baja Hitam, ada Pak? Ada. Film-film seperti Megaloman, Voltus. Ada kan binatang-binatang yang tadinya kecil kemudian menjadi besar? Wahsyatun dalam bahasa Arabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah monster. Kalau kecoa, kecoanya bukan segini, tapi segitu. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun. Orang yang ahli la ilaha illallah, ahli mengucap la ilaha illallah, maka nanti dalam kuburnya tidak akan ditemui oleh monster. Ibu-ibu ada nggak yang takut sama kecoa? Nanti pas di kuburannya ketemu monsternya kecoa. Ada nggak yang takut sama cicak? Ada nggak yang takut sama ular? Apa yang ditakuti di dunia, nanti di kuburnya dia berubah menjadi monster. Tapi kalau orang tersebut ahli la ilaha illallah, janji dari Rasul, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Saudara yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya akan panjang saja, cepat. Apa sih faidah kalimat thayyibah? Salah satunya membersihkan diri dari syirik jali, syirik yang jelas, dan syirik khafi. Yang kedua, membentuk pribadi yang ikhlas. Maaf Bapak Ibu, hari ini, pagi ini Bapak dan Ibu sudah membuktikan keikhlasan Bapak dan Ibu meskipun pulang
dari mempawah jam 2 malam, ditambah tahajud, ditambah dengan zikir, tidur sedikit, tapi karena ikhlas bisa hadir. Alhamdulillah. Mengosongkan kolbu dari hijab, penyuci jiwa dari sifat rendah dan kehewanan, membuka ilmu laduni, ilmu yang diraih dengan bukan karena belajar, tapi ilmu yang berdasarkan ilham, inspiring. Itulah ilmu laduni. Dia baca buku, bukunya buku yang sama, kitabnya kitab yang sama, tapi cara memahaminya dia memiliki kekuatan yang berbeda. Dia memiliki pemahaman dimensi yang berbeda. Itulah ilmu laduni. Sama baca bukunya, sama waktunya, tapi mendapatkan hasil yang berbeda. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Menyaksikan berbagai tajalli ilahiyah. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saya akan persingkat cepat dan saya akan masuk kepada pasal kedua saja ya. Siap. Pasal kedua dimulai dari halaman berapa? 22. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahus Sudur pasal kedua. Al-Faslu Tsani fi bayani kaifiyati dzikril jahri. Pasal kedua dalam menjelaskan cara zikir jahri. Ini silahkan difoto yang mau foto. Untuk ibu yang jauh pakai zoom, tapi jangan foto ke saya. Ya, pede amat Ustaz, bercanda. Baik, banyak orang yang sudah zikir, tapi muncul pertanyaan dalam dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah saya udah lama zikir, apakah pengaruh zikir bisa dirasakan secara fisik? Itu pertanyaan. Karena sebagian orang mengatakan, udah zikir aja, begitu ya? Udah zikir aja, Pak saya merasakan begini, udah zikir aja. Satu sisi benar, tapi satu sisi perlu penjelasan. Dan Pangersa Abah sudah menuliskan isyarat-isyarat pengaruh zikir meskipun secara fisik. Pertanyaan berikut, apa indikasi bahwa zikir itu sudah terbuka? Mungkin ada yang bertanya, saya sudah zikir, saya benar nggak ya zikir saya? Zikir saya sudah terbuka atau belum? Mana? Standarnya apa? Pangersa Abah sudah menuliskan itu dalam kitab Miftahus Sudur. Kita bahas. Namun untuk menjawab itu semua diperlukan cara yang tepat. Cara yang apa? Ibu, kalau ada orang dikasih bahan makanan, bahan makanannya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Antara satu ibu dengan ibu yang lain, hasil masakannya beda atau sama? Beda. Apa sebabnya? Cara. Betul ya? Pangersa Abah ingin kita ini seperti beliau, atau setidak-tidaknya mirip seperti beliau, atau setidak-tidaknya mengikuti apa langkah beliau. Kira-kira kalau ada orang murid Pangersa Abah yang solehnya, yang dermawannya seperti Pangersa Abah keberatan nggak? Tidak, betul ya? Oleh karena itu Pangersa Abah menyusun kitab Miftahus Sudur dalam rangka agar ikhwan bisa mengikuti jejak beliau atau bahkan bisa seperti beliau. Bagaimana caranya? Inilah yang tidak boleh ditinggalkan.
Cara apa? Cara zikir. Wah, Pak Ustadz, itu mah saya udah tahu cara zikir. Entar dulu, ya. Baik. Nanti kalau saya baca ada kesalahan bacaan untuk para ustadz, para ahli kitab yang bisa dalam kitab, saya mohon maklum aja. Bisa jadi saya salah dalam pengucapan. Mohon maklum. Bagaimana sih cara zikir itu? Ya. Sebagian sudah tahu? Sudah. Alhamdulillah. Tapi akan saya pertegas lagi melalui kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kayfiyatuhu ay yabtadi adz-dzakiru biqaulillah min tahti surrati wa yamudduha hatta yantahiya biha ila ad-dimaghi fir ra'si. Artinya apa? Seseorang yang akan memulai zikir, memulainya itu dimulai min tahti surrati. Zikir itu dimulai dari mana? Bukan dari dagu. Kadang ada orang zikir cuma dagunya doang. Gitu ya? Salah? Tidak. Tapi kata pangarsa Abah, orang yang zikir itu kalau mau bagus diawali min tahti surrati, dari bawah pusar. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu kalau zikir, pusarnya ikut zikir nggak? Ikut main nggak? Ikut bergerak nggak? Nah lo, kalau enggak, berarti bagian ini nggak kesentuh nih sama kita. Boleh saya berdiri ya? Min tahti surrati, dari bawah pusar. Saat zikir, saya mau tanya, Bapak Ibu, bagian bawah pusarnya ikut bergerak atau enggak? Jujur, iya atau tidak? Min tahti surrati. Padahal pangarsa Abah mengajarkan kalau zikir itu diawali bermula min tahti surrati, dari bawah pusar. Selama ini bagaimana? Saya, bukan Bapak Ibu. Selama ini saya zikir cuma setengah badan. Ya enggak? Padahal pangarsa Abah bilang menarik kalimat la, mengucapkan kalimat la diambil min tahti surrati, dari bawah pusar. Akhirnya saya mencoba memahami teks ini. Saya kepikiran, selama ini saya zikir setengah badan. La ilaha illallah, gitu ya. Nah, mulai sekarang zikir la itu harus diambil dari bawah pusar. Gimana caranya? Maka disinilah saya berupaya untuk menghayati. Kebetulan karena dulu saya pernah belajar ilmu kanuragan, ya. Maaf, jangan coba di masjid. Karena dulu saya pernah belajar ilmu kanuragan, kalau ada musuh dari jarak jauh, bisa saya dengan mata saya, atau saya dengan kejutan bawah pusar. Gitu kan? Saya pikir, apa ini ya min tahti surrati? Sekali lagi, masakan Bogor. Kalau nggak cocok, lepehin aja.